Jadi ibaratnya menuruni punggung tangan nih. Ketika pendaki salah melalui rute jalur yang semestinya bernyari. Seharusnya dia lewat jalur yang sini. Terus dia kok melipir dikit aja melewati jalur yang sini. Nih punggung tangan nih ibaratnya. Jadi semakin jauh dia melangkah, maka akan semakin jauh juga dia dari jalur yang semestinya. Nggak bakal ketemu nih. Misal pun ketemu, itu jauh, harus putar dulu. Seperti itu. Itulah sebab mengapa banyak pendaki yang tersesat. Dan mayoritas itu ketika menuruni puncak. Oke guys, jadi dalam video kali ini gue bakal cerita sedikit nih perjalanan turun ketika menuruni puncak Lawu sih pada pekan kemarin. Jadi di sini kita akan bersepuluh setelah kita ada beberapa tragedi banyak sekali nih dari perjalanannya, dari di tempat campnya, dari sampai puncaknya pun kita sempat terpisah dari rombongan kan. Kita sempat terpisah karena memang ada miskomunikasi di situ. Beberapa teman-teman itu udah sampai di jalur Boyem, udah sampai di warung Boyem, dan saya bersama beberapa teman yang lain itu malah udah sampai di puncak, padahal perjanjian kita itu di Boyem. Jadi langsung saja inilah perjalanan kita turun ke base camp ya, menuruni puncak Lawu menuju ke base camp. Tapi sebelum itu kita ada janji mau mau mampir dulu ke warungnya Boyem dulu, karena memang rombongan saya kan belum sampai ke Boyem, udah sampai ke puncak duluan. Timibir, tang, orangmu. Isu-isu orang acara golek-golek bidang orang. Jadi gini, di dalam perjalanan menuruni puncak itu sedikit pelajaran yang bisa saya share sih kepada kalian. Banyak sekali pendaki yang kadang merasa atau bersugesti katanya menuruni puncak gunung itu jauh lebih mudah dibandingkan mendakinya. Itu menurut saya pribadi nih bener, cuma nggak semestinya bener, nggak keseluruhan bener gitu. Jadi bisa dibilang ya 70%-nya itu benar, 30%-nya salah. Kenapa seperti itu? Karena ketika menuruni puncak banyak sekali pendaki yang bersugesti atau mengira jalurnya akan sangat lebih mudah dilalui. Sebenarnya jalurnya sama aja, cuma kan permasalahannya kalau kita naik itu di samping kita masih membawa beban ya, carrier masih berat, di situ juga kita ya langkahnya semakin berat. Susahnya sebenarnya cuma di situ sih, soal semangat sama aja menurut saya. Lah ketika turun ini banyak sekali pendaki yang bahkan sampai lari-larian. Hal seperti itu tidak saya benarkan ya guys. Meskipun boleh sebenarnya, nggak ada yang larang. Cuma tidak saya benarkan. Bahkan mungkin beberapa orang juga tidak membenarkan hal seperti itu. Turunlah sewajarnya. Kecuali memang jalur itu sudah kita pastikan aman, silahkan mau lari, mau kejar-kejaran silahkan. Cuma kan kita tahu sendiri ini di gunung. Di gunung itu ya jalur kan macam-macam. Ada yang landai, ada yang anak tangga gitu kan, ada yang batu di tata rapi, ada yang bahkan sampai pakai tali, ada yang melipir jurang, ada yang kayak climbing, macam-macam jalurnya itu. Jadi seandainya kita pas menemui jalur bebatuan yang ditata itu kayak anak tangga, terus kita kok lari, seandainya kaki kita tergelincir atau nggak sampai tergelincir nih, cuma ada satu saraf aja yang kejepit atau gimana, otomatis rasanya kan langsung sakit tuh ketika memijakkan kaki ke tanah. Nah di situ kalau kita nggak benar-benar bisa menopang dengan kaki yang satunya, bukan hal mustahil kita langsung jatuh. Iya kalau jatuhnya langsung ke tanah yang lapang atau tanah yang rata. Seandainya kalau itu nggak rata gitu ya, kita kan pasti akan apa istilahnya, yus gludung-gludung loh guys. Bosok bahasanya campur adol ora karuan. Slos. Iya, betul. Apa?
Jadi seperti itu intinya. Tidak dibenarkan untuk lari, meskipun boleh. Dan saya kadang bingung sih sama beberapa pendaki yang lari-larian, apalagi yang jalurnya itu banyak debu gitu kan. Kok nggak kasihan sama pendaki yang lain, padahal kita udah jalan naik nih, step by step, dikit dikit, nutupin muka atau hidung dan mulut pakai masker, kadang sampai ada yang pakai kacamata biar gak kena debu. Musim kemarau ini kan, ada yang lari-larian dari atas sampai berdebu semua. Kok nggak kasihan gitu sama pendaki yang lain? Katanya pendaki jiwa sosialnya tinggi. Please lah jangan seperti itu gitu. Jadi gunung itu kan bukan cuma milikmu, milik kita semua. Bahkan kita hakikatnya itu cuma minjem dari anak cucu kita. Kita itu cuma minjem keindahannya buat anak cucu kita nantinya gitu. Janganlah dirusak, janganlah sembarangan di gunung. Teman-teman, warung Puncak Lawu. Oke, jadi perjalanan saya itu kan nyantai sih sampai ke warung Mbok Yem itu siang, karena kita turun dari puncak itu jam 10-an kalau nggak salah. Naiknya kesiangan juga. Jadi di situ saya sempat ketemu sama pendaki yang Mas Agung itu, yang sempat kita tolongin di pos 4. Bukan saya tolongin, kita tolongin di pos 4. Yang sempat kena hipo itu. Kalau bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, bisa nonton videonya terlebih dahulu. Kita sempat bertemu, kita ngobrol-ngobrol. Weh Mas, ketemu lagi weh. Ini yang nolongin saya. Bukan saya yang nolongin, yang di atas yang nolongin. Sempat foto-foto juga, sempat minta tukar nomor HP. Oke, lanjut. Kita makan di situ. Makan siang plus makan pagi, plus sarapan karena belum sarapan juga. Palingan juga makan roti-roti gitu ya. Makanan ringan. Setelah itu dari puncak turun ke Mbok Yem nggak lama sih, paling cuma 15 menit sampai. Nah di situ ada 2 jalur yang bercabang. Kalau yang ke kanan itu kita via Cemorosewu, yang ke kiri ke warung Mbok Yem. Dan kita harusnya ke kiri karena kita lewat Candi Seto gitu. Jadi udah selesai sarapan, ini biar videonya nggak terlalu panjang. Setelah sarapan biasa pesen ya nasi pecel khasnya Gunung Lawu sama teh hangat paling. Lanjut kita perjalanan turun, agak naik dikit, ketemu ke Hargo Dalem. Di situ Hargo Dalem, turun sekitaran setengah jam, nggak ada 20-an menit sampai di Pasar Dieng. Sampai di Pasar Dieng, turun lagi setengah jam sampai ke Gupakan Menjangan. Jadi setengah jam sampai ke Gupakan Menjangan, setengah jam lagi sampai ke pos 5. Ke pos 5 turun ke pos 4 paling sekitar 1 jam, nggak ada 40-an menit, bahkan nggak ada mungkin. Sampai pos 4 turun lagi ke pos 3 kita sekitar 1 jam. Pos 3 istirahat sebentar, turun lagi ke pos 2 itu paling 1 jam juga. Pos 2 ke pos 4 1 jam. Pos 1 ke base camp nggak ada 1 jam, 30-an menit atau 40-an menit. Pertanyaannya mungkin kok ada yang berpikir, kok cepet Mas? Bang kok cepet turunnya dibandingkan naiknya? Yo jelas. Jadi sebenarnya saya cuma pengen share sih, di samping informasi tadi, cuma pengen share bahwa ini terkhusus pendaki pemula ya, yang mengira perjalanannya bisa berapa jam nih, berapa jauh nih, berapa lama nih. Jelas perjalanan turun itu jauh lebih cepat daripada naiknya. Misal nih di dalam perjalanan sebuah pendakian ke gunung yang perjalanan naiknya sampai 8 jam, itu kita bisa menempuhnya ketika turun paling nggak 4 jam. Jadi estimasi waktunya itu bisa setengah dari perjalanan naiknya. Itu sih pengalaman saya. Nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain. Kok bisa seperti itu? Ya, karena memang gimana ya? Kalau menurut kita kan perjalanan turun itu kan biasanya untuk tenda segala macam kan kita tinggal nih di tempat camp, di camp area. Kalau waktu itu kita camp di pos 5 sih. Jadi otomatis dari puncak menuju ke pos 5 itu kan kita bisa menghemat waktu jauh bener tuh. Bisa meminimalisir waktu bener-bener di press gitu. Karena semisal dari pos 5 sampai ke puncak aja kita tempuh sekitar 2 jam. Berarti dari puncak sampai ke pos 5 kita bisa 1 jam. Atau lambat-lambatnya 1,5 jam lah gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa gue share di
video ini agak berpanjang kali lebar, kali tinggi, nanti kalian bosan buat nonton video yang lain aja, masuknya di dalam channel ini terutama. Kalau kalian suka ya bisa subscribe, jangan lupa hidupin loncengnya gitu. Kalau nggak suka dan merasa video ini nggak manfaat, ya udah jangan unlike ya, langsung keluar aja nggak apa-apa, jangan di unlike, komen aja kekurangannya apa biar kita bisa perbaiki. Oke, thanks bro.